بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat segenap DKM Masjid Jami Harapan Jaya, pengurus yayasan, para ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan hidup kita berkah ya. Berkah hartanya, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah segala-galanya, sehingga kita meraih sejumlah kebaikan dari Allah dan hidupnya maslahat dunia sampai akhirat. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Dengan sejumlah nikmat itu kita bisa tunaikan, kita sempurnakan amal soleh yang Allah ridhoi, termasuk baru saja kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam untuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya istiqamah sampai akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan bahas tentang berwudu. Di awal saya sampaikan bahwa kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad yang dibahas pagi ini membahas tentang akidah, tentang ibadah, termasuk akhlak. Nanti ada sejumlah tema yang akan kita bahas. Pagi ini ada terkait dengan hal-hal yang bisa menyempurnakan nilai ibadah. Satu di antaranya adalah salat. Betapa pentingnya wudu, sampai-sampai Nabi menjelaskan bahwa la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima ibadah salat di antara kamu ketika berhadas sehingga berwudu terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada kegiatan yang baik jika kita lakukan kecuali akan mendatangkan kebaikan. Itu prinsip. Bapak Ibu, kalau kita bicara wudu, berwudu itu baik apa buruk? Ulangi, berwudu itu baik apa buruk? Baik. Bapak Ibu pastikan ketika Bapak Ibu wudu pasti mendatangkan kebaikan. Sampai-sampai dulu ada seorang ulama besar ya, namanya
Junaid Al-Baghdadi. Ini dibahas di kitab Irsyadul Ibad. Ini orang menyebutnya kitab kuning. Kenapa disebut kitab kuning, Pak? Ya, ditulis di kertas berwarna kuning. Kitab-kitab klasik itu umumnya ditulis di kertas berwarna kuning, sehingga sampai sekarang ya, kitab-kitab yang dicetak di atas kertas berwarna putih pun disebut kitab kuning juga. Enggak pernah ada, yuk kita baca kitab putih, enggak pernah ada. Di pondok-pondok pesantren biasa menggunakan kitab seperti, dan biasanya lembarannya terpisah. Ya, ya. Ini pembawa acara kita yang saya lupa namanya. Beliau adalah orang pesantren, ya, paham betul tentang kitab kuning. Oh, baru tahu ingat namanya sekarang. Baik, maaf ya, canda. Bapak Ibu sekalian, orang menyebutkan ini kitab gundul. Kenapa disebut kitab gundul? Karena tidak harokatnya, tidak ada harokatnya. Fathah tidak ada, kasroh tidak ada, domah pun tidak ada. Bagi Bapak Ibu yang ingin memahami kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, silahkan di toko buku ada terjemahnya. Judulnya Menuju Jalan yang Lurus. Terjemahan Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Syekh Junaid Al-Baghdadi dulu pernah menderita sakit mata. Ketika konsultasi dengan seorang dokter, notabene-nya dokter itu non-muslim. Begitu konsultasi kesehatan terkait dengan penyakit yang dideritanya itu, dokter menyarankan, Bapak kalau ingin sembuh, tolong matanya jangan tersentuh air. Bapak Ibu, apa konsekuensinya? Kalau orang Islam, bagian matanya jangan tersentuh air. Apa konsekuensinya? Jangan berwudu. Karena orang Islam setiap saat sholat. Tadi sebutkan Allah tidak menerima sholat seseorang ketika berhadas sehingga berwudu terlebih dahulu. Demikian berarti toharohnya berdasarkan pendekatan tayamum, bukan berwudu. Ketika dokter itu menyarankan bagian matanya jangan tersentuh air, lalu Syekh Junaid Al-Baghdadi mempunyai satu pemikiran dan prinsip yang sangat mendasar untuk meraih ridha Allah. Biarlah matanya terkena air. Pendek kata, tidak memperhatikan saran dari dokter tadi. Qadarullah, dengan izin Allah, setelah berwudu nggak lama kemudian sembuh. Suatu saat ketemu dokter lagi. Dokter kaget, obat apa yang kau pakai? Syekh Junaid Al-Baghdadi
Memberikan jawaban yang simpel sekali. Saya tidak menggunakan obat, hanya saya membiasakan berwudu. Dan saya sering berwudu. Saat itu kemudian dokternya salut. Dan ternyata pendekatan toharo itu bukan hanya menjadikan syarat sah salat, tapi juga bisa memberikan dampak pengobatan terhadap penyakit tertentu. Termasuk juga kisah nyata ketika ada seorang punya penyakit yang terkait dengan hidung. Bapak, Ibu, kalau sakit yang didera pada hidung, sakit apa biasanya? Flu. Apalagi? Kemudian ada seorang muslim berkonsultasi lagi-lagi dokter. Dokter, saya mengeluhkan penyakit hidungnya, flu. Apa obat flu? Kemudian kata dokter, Anda muslim? Iya. Kalau Anda muslim, Bapak amalkan wudu dengan sempurna. Salah satu di antaranya adalah memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Ya. Ini yang dalam bahasa agama disebut al-istinsyak. Al-istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Nanti sampai bagian tertentu dikeluarkan. Mengeluarkan itu namanya al-istinsar. Tulisan Arabnya begini. Istinsyak. Mati lampu nih. Istinsyak. Spidolnya sudah mulai agak kurang jelas. Masukkan air ke hidung, ini namanya al-istinsyak. Setelah itu dikeluarkan al-istinsar. Kemudian amalkan itu. Ini kan ajaran kalian. Kata dokter, saya bukan Islam, tapi saya tahu dari orang Islam bahwa ketika berwudu ada kegiatan dua, walaupun ini sifatnya anjuran, bahasa kita namanya sunnah, bukan rukun wudu, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Qadarullah sembuh, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya mau nanya nih, selama ini Bapak Ibu kalau wudu itu hidung itu diusap, dibasuh, atau dimasukkan air ke hidung selama ini? Bu, apa gini aja? Diusap. Kan ada yang membasahi jari-jari tangannya, kemudian usap. Yang betul, ambil air, masukkan ke hidung, keluarkan lagi. Tadi MC sudah memberikan pengantar. Bulan lalu kita membahas tentang babul ilmi. Betul Pak ya? Bab tentang ilmu. Betapa ilmu itu sangat berarti ketika diamalkan. Satu di antaranya, amalkan
pesan Nabi ini. Insya Allah sehat, Pak. Bapak Ibu kalau mau tidur keadaannya punya wudhu atau tidak punya wudhu selama ini? Halo? Nggak ada jawaban nih. Selama ini Bapak Ibu waktu mau tidur punya wudhu atau tidak punya wudhu? Sunnah berwudu. Allah lindungi ketika orang tidur dalam keadaan berwudu, punya wudu. Dan andaikan meninggal ketika tidur, insya Allah husnul khotimah. Malaikat mendoakan, malaikat mohon ampun kepada orang yang sedang tidur dalam keadaan punya wudhu. Luar biasa, Pak. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita renungkan bersama, selama kita akil balik, katakanlah bapak-bapak berusia waktu itu 15 tahun, ibu-ibu memasuki usia 12 tahun, sudah masuk akil balik sampai saat ini, punya salah nggak kira-kira? Ada dosa yang kita lakukan nggak? Ada kemaksiat yang kita labrak nggak? Bapak Ibu punya dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Kalau kita punya dosa mata, dosa mulut, tangan sampai kaki, maka lewat wudu itu dosa-dosa rontok semuanya. Baik, saya bacakan hadisnya. An Abdillah As-Sunnabiji radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis dari Abdillah As-Sunnabiji radhiyallahu anhu, katanya Rasul pernah bersabda, idza tawadda'al abdu famadbada kharajatil khotoya min fihi. Apabila seseorang berwudu kemudian kumur-kumur, maka dosa-dosa mulut, dosa-dosa yang dikerjakan lewat mulut akan keluar bersama dengan keluarnya air wudu yang dimasukkan ke dalam rongga mulut. Berapa kali kumur-kumur? 3 kali. Keluar semua. Ini biasakan bapak-bapak yang suka ngerumpi ya. Ibu-ibu kan enggak ya? Berwudulah. Atau banyakkan ibu-ibu yang ngerumpi? Bu, suka gosip, menebarkan fitnah dan sebagainya. Banyak berwudu. Faizas tansara khurjatil khotaya min anfihi. Ketika orang itu masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, maka dosa-dosa yang dilakukan lewat hidung keluar semua. Apa Pak? Dosa hidung apa Pak? Hah? Waktu muda sebelum nikah pernah nggak dosa yang dilakukan lewat hidung? Ini diam nih
multi tafsir ini. Bisa dinyatakan ia pernah ngelakoni, atau bisa jadi nggak tahu apa dosa hidung. Fa idza ghassala wajahu khurjatil khata min wajhi hatta takhruja min tahti asfari ainaihi. Ya. Apabila seorang hamba membasuh muka, maka dosa-dosa yang dilakukan melalui muka itu keluar semua, sampai keluar di pelupuk matanya, bersih semuanya. Fa idza ghassala yadayhi khayta min yadayhi hatta takhruja min tahti azafir yadayhi. Apabila seorang hamba membasuh tangan, Bapak Ibu, ingat ya, kalau pendekatan surat Al-Maidah ayat 6. Coba Bapak buka ya, nanti di Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah surat yang ke berapa? 5. Ayatnya 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, jika engkau hendak sholat, maka basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu sampai siku, ya. Usaplah kepalamu, basuhlah kakimu sampai mata kaki. Bapak Ibu, terkait dengan membasuh tangan, ini kaitannya dengan redaksi waidiakum ilal marafiq. Basuhlah sampai siku. Ada dua pengertian. Pengertian pertama, ini adalah batas tangan yang wajib dibasuh. Sab tangan itu dari ujung jari sampai ketiak. Ini kan tangan, Pak. Jadi tidak dibasuh semuanya, tapi cukup sampai siku. Ini pengertian pertama. Yang kedua, waidiakum ilal marafiq, artinya bahwa kalau membasuh itu dari ujung jari sampai ke siku. Jadi kalau di keran, ya ambil air ke sini, Pak, diguyurkan. Bukan dari siku ke ujung jari, tapi ulangi lagi, ambil air, basuh ujung jari sampai siku. Itu makna ilal marafiq. Nah, ketika tangan dibasuh, ya, kata Nabi, ya, kharajatil khotoya min yadaihi, maka dosa-dosa kesalahan yang diperbuat selama ini keluar semua dari tangannya sampai keluar, Pak, dari ujung-ujung kuku jari tangan kita. Bapak Ibu, pernah nggak kita berbuat yang tidak diizinkan Allah? Pernah? Pernah nggak menyentuh sesuatu yang diharamkan Allah? Ada? Pernah? Pernah nggak memegang sesuatu yang tidak syar'i? Dosa-dosa itu akan keluar semua. Nah, tapi ingat, ini dosa yang terkait dengan Allah. Tapi kalau dosa yang terkait dengan hablum minan nas, itu harus diselesaikan, Pak. Kan bisa jadi kan,
Bapak Ibu sebagai pejabat menandatangani bisnis fiktif atau bikin kebijakan yang membuat rakyat sengsara, bikin aturan Bapak tanda tangan yang membuat rakyat menderita. Ini tidak cukup dengan wudhu, Pak, karena dosanya terkait dengan hablum minannas. Makanya dahulu pernah ada Nabi menyampaikan bahwa perbuatan dosa itu termasuk zolim. Zolim itu ada 3. Pertama, az-zulmu yaghfiruhullah, ya, kezaliman yang mudah diampuni oleh Allah. Itulah kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Bapak Ibu pernah nggak sholatnya terlambat? Pernah? Oh, sering. Dosa gini asal tobat istighfar langsung Allah ampuni. Ini namanya kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Yang kedua, dosa yang tidak akan diampuni Allah. Az-zulmu la yaghfiruhullah, dosa yang tidak diampuni Allah, itulah dosa syirik. Selagi kemusyrikan masih berlangsung, maka Allah tidak akan mengampuni. Tapi kalau taubat, selesai perbuatan syiriknya, Allah ampuni. Yang ketiga, az-zulmu la yatrukuhullah, kesalahan, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Artinya Allah tidak akan mengampuni, memaafkan kesalahan hambanya dosa yang terkait hablum minannas. Utang dibayar. Kalau korupsi gimana, Pak? Dikembalikan, Pak. Ada, Pak, di Indonesia pejabat yang korup? Enggak cukup, Pak, dengan umroh istighfar di depan Ka'bah. Enggak bisa. Selesaikan, Pak. Dikumpulkan anak yatim piatu, kaum du'afa, berbagi rezeki. Alasannya apa? Dengan sedekah dan infak Allah kabulkan doanya dan dimaafkan dosa dan kesalahannya. Zakat, infak, sedekah termasuk juga sedekah jariyah. Itu akan diterima kalau caranya benar dan diambil dari harta yang halal. Jadi dosa-dosa yang terkait dengan manusia selesaikan antar personal, Pak. Tapi kalau dosa dengan rakyat ya selesaikan dengan rakyat, Pak. Mudah-mudahan, Pak, ini ungkapan Pak Prabowo ini tegas nih, Pak. Janji-janjinya akan dibereskan semua. Kita doakan ya, semoga beliau istiqomah. Biarlah pengembalian uangnya diam-diam. Yang penting kembali. Setelah itu ungkapkan sebuah kesalahan yang dilakukan selama ini. Nanti hukum berlangsung terus, tapi uang hasil korupsi dikembalikan. Ya Allah. Kalau istiqomah luar biasa, Pak. Ini awal mula berita yang menggembirakan. Cuman ya koruptor ini ketar-ketir, Pak.
Sepejabat yang sekarang jadi itu kan modal yang dikeluarkan jumlahnya tidak sedikit. Betul Pak? Untuk jadi wali kota modalnya berapa Pak? Mana yang pernah nyalon? Puluhan miliar. Jadi gubernur berapa Pak modalnya? Pak Sujud pernah nyalon ya. Untuk jadi nyalon presiden berapa modalnya? Paling tidak kan modal-modal itu kembali dulu. Untungnya belakangan. Makanya saya salut Pak. Dan seorang menteri begitu ambil gajinya diserahkan. Untuk siapa? Anak yatim piatu kaum du'afa. Menteri Pertanian. Luar biasa. Ini kalau dicontoh oleh menteri yang lain. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kembali kepada persoalan dosa-dosa yang ampuni adalah dosa yang terkait dengan hubungan dirinya dengan Allah. Keluar semua. Fa iza masa bi rasi kharatil khata min rasi hatta takhja min udhunai. Wah, begitu mengusap kepala. Bapak Ibu, kalau ngusap kepala itu gini. Yang afdol usap dari depan ke belakang, tarik ke depan. Kalau pendekatan ilmu fikih cukup mengusap sebagian pangkal rambut, bukan ujung ya, pangkal rambut. Ibu-ibu, pangkal rambut di mana adanya? Bisa di sebelah kanan sini, bisa sebelah kiri, atau bisa di bagian depan. Bukan di ujung. Sebab kalau ujung nanti rambutnya panjang, tarik, basahi. Bukan begitu ya. Bapak-bapak juga demikian. Usap bagian rambut. Nah, di sini kalimatnya dengan menggunakan kata jama kan? Bapak Ibu sekalian, ru'us itu jama dari ra'sun. Ra'sun itu kepala. Yang dimaksud kepala ini yang disebut dengan min itlaqil kul bi rodatil juz. Yang disebut adalah kepala secara umum, tapi yang maksud sebagian. Ini dalam ilmu balaghah, sastra Arab ada ya. Jadi menyebutkan kepala keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Jadi kalau mengusap bagian kanan sini atau depan atau sebelah kiri itu sudah sah pangkal rambut. Tapi yang afdol basuhi tangan, usapkan, tarik dari depan ke belakang, di belakang tarik lagi ke depan. Nah, ketika mengusap kepala, apa kata Nabi? Kharajatil khata min ra'si. Semua kesalahan dosa yang dilakukan lewat kepala. Di kepala ada apa Pak? Otak. Ya. Ada pikiran. Jadi yang dulu pernah punya pikiran kotor. Persis semua Pak. Ya. Otak ini kan sebagai motor Pak, penggerak. Bapak datang ini kan karena otak menggerakkan kita datang ke Masjid Jami. Tadi malam Bapak Ibu tahajud, itu pun kan didorong oleh otak. Tapi sebaliknya juga, otak juga yang mendorong untuk berbuat jahat. Ketika pikiran kotor, ada inisiatif nggak beres, menzolimi orang lain, merusak tatanan sosial, maka dosa-dosa dilakukan selama ini bersih. Lebih lanjut Nabi mengatakan fa idza ghassala rijlaihi kharata min rijlaihi hatta takhruja min tahti azaf rijlaihi.
ketika kita membasuh kaki, tadi sebutkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, warjulakum ilal ka'bain, basuhlah kakimu sampai mata kaki. Ya, lagi-lagi basuh ujung sampai mata kaki. Dan kalau di hadis Nabi, tolong perpanjang cahayanya. Nah, apapun batasan anggota wudhu, usahakan dilebihkan, Pak. Karena bekas wudhu itu nanti di akhirat menjadikan cahaya yang terang benderang bagi orang berwudu, sehingga membedakan mana orang yang rajin berwudu dan mana yang tidak rajin berwudu, mana orang Islam yang sholat yang dilakukan dengan wudu, mana orang Islam yang tidak pernah sholat. Kalau orang kafir jelas, Pak, sebelum nanti masuk di alam akhir yang finalnya adalah surga atau neraka, itu sudah diperintahkan Allah, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa, wahai orang-orang maksiat, pisahkan dirimu dari komunitas orang-orang Islam. Dan kalaupun nyusup itu ketahuan, Pak. Orang kafir di akhirat nyusup di kalangan komunitas orang-orang Islam yang rajin beribadah, ketahuan. Dari mana ketahuannya? Dari wajahnya. Coba buka di surat Ali Imran itu. Disebutkan ayat 105, 106, 107. Yauma tabyatu wujuhun wa taswaddu wujuh. Saat itu ada orang yang berwajah putih, bersinar, bercahaya, dan ada orang yang berwajah hitam, gelap, kusam. Wa mal ladzina badat wujuhum fa fi rahmatillah. Orang-orang yang berwajah putih, bercahaya, bersinar, ditempatkan di surga Allah, fa fi rahmatillah. Makanya kalau Bapak Ibu berwudu, muka kan batasannya di atas mulai tumbuhnya rambut. Ini lazimnya apa ya? Tumbuhnya rambut. Sebab ada yang rambutnya adanya di tengah, ada sampai belakang, ada kan? Termasuk saya di tengah, Pak. Nah, di sini lazimnya. Ini batas muka. Kalau dari samping, telinga ke telinga, bawah sampai dagu, dilebihkan, Pak. Tangan pun demikian. Kalau di ayatnya ilal marofik, sampai siku. Nih. Nah, ini kan kelihatan siku. Dilebihkan, Pak, beberapa senti. Ini nanti akan jadi cahaya, Pak. Pembeda ahli wudhu dengan bukan ahli wudhu. Begitu juga kaki. Walaupun di ayatnya secara teks dinyatakan ila ka'bain, sampai mata kaki, lebihkan, Pak. Itu nanti jadi cahaya yang terang benderang, kinclong. Dan ini ketahuan, Pak. Dari awal itu kelihatan ini ahli surga. Apalagi tambah begitu masuk pada yaumul akhir, dikalungkan di lehernya buku catatan. Nanti Bapak Ibu bisa buka ya surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Begitu dikalungkan buku catatannya, Allah berpesan, Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah buku catatanmu itu,
cukuplah itu menjadikan satu keterangan, indikator tentang dirinya, selamat atau celaka, surga atau neraka, bahagia atau menderita. Buku rapotnya tuh bisa lihat sendiri, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya pesan lagi-lagi, walaupun batasan wudhu sampai siku, tolong dilebihkan, Pak. Itu nanti menunjukkan bahwa mana yang ahli wudhu, mana yang tidak. Keluar, Pak. Ketika dibasuh kakinya, kotoran-kotoran, dosa-dosa kesalahan dilakukan, nah, oleh kaki, Pak, keluar semua sampai keluar dari kuku, jari-jari kaki kita. Kaki ini kan media, Pak. Orang berbuat kan dengan gerakan kaki. Bapak sebelum duduk di majelis ilmu, apa yang Bapak lakukan? Kaki dulu gerakan. Datang ke masjid, betul, Pak? Bapak mau berkunjung silaturahim, apa yang lakukan dulu? Gerakan kaki dulu. Bapak Ibu mau maksiat, yang dikeran apa? Ke tempat remeng-remeng, ya kaki dulu. Mau judi, lagi-lagi jalan untuk menuju meja judi, kaki dulu. Ketika dosa-dosa yang dilakukan lewat kaki, berwudu, rontok semuanya. Luar biasa. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, tolong ini jangan melihat bahwa wudhu itu hanya sebatas syarat sah sholat, Pak. Banyak sekali manfaat berwudhu. Ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian untuk kita gemar berwudhu, Pak. Sampai ulama salafus soleh, ulama terdahulu, wudhu itu bukan berfungsi hanya untuk sholat, Pak. Tiada waktu tanpa berwudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Abu Asad Ad-Du'ali itu suatu saat perutnya ada masalah, bahasa lainnya kentut melulu, Pak, cuaca dingin. Kira-kira Bapak Ibu kalau perutnya mengandung gas, bawahnya pengen kentut melulu, itu biasanya makan apa, Pak? Nih, Pak Andra sangat paham tentang kesehatan nih. Makan apa, Pak? Ubi. Apalagi ubi setengah matang, Pak, ya. Bawahnya kentut melulu, Pak. Sampai mau tidur itu berapa kali? 17 kali berwudu, Pak. Cuaca dingin. Ada yang sanggup di antara kita sebelum tidur wudu sampai 17 kali? Bukan sanggup. Ada nggak yang pernah berwudu sebanyak itu? Artinya melazimkan berwudu, batal wudu, batal wudu. Sampai mau tidur pun berwudu lagi. Insya Allah, Pak, orang berwudu, pikiran bersih, hati bersih, dosa-dosa pun bersih. Nah, adapun nanti terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis secara fikih, itu ulama fikih banyak membahas, ya. Misalnya tentang rukun wudu, ya. Apa yang dilakukan ketika berwudu? Yang pertama niat, Pak. Niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kegiatan kita tergantung pada niatnya. Kapan dimulai niat, Pak? Ketika basuh muka, Pak. Karena situ mulai awal rukun wudu. Nah, kalau baca bismillah jelas dari awal mula.
basuh tangan. Yang kedua, membasuh muka. Ya, tadi sebutkan batasannya dari samping telinga ke telinga, dari atas mulai tumbuhnya rambut, dari bawah dagu, inilah wilayah muka. Kemudian mengusap kepala. Apalagi membasuh kaki. Kemudian tertib. Ya. Ini yang fardu. Ya. Tertibnya berurutan, Pak. Jangan cuci tangan dulu, ya. Baru basuh muka. Ya. Bapak Ibu sekalian, nah, dalam kajian-kajian Islam tentu kita bukan hanya sekedar memperhatikan sah, tapi juga afdol. Ya. Sebab ibadah itu ya ada sebatas sah dan afdol, utama. Nah, kalau sekedar sah, selesaikan saja. Al-Maidah yang ke-6 selesai. Tapi apakah itu yang terbaik? Makanya Nabi memberikan juknis, petunjuk teknis. Pertama, dimulai dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan. Nah, kemudian saat cuci tangan, kumur-kumur, keluarkan, masukkan ke hidung, keluarkan. Nah, terus sampai telinga dan seterusnya, seperti yang Bapak Ibu maklumi bersama. Dan itu semua dilakukan 3 kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, tolong jangan ditambah. Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Lakum supaya afdol 5 kali, boleh nggak Pak? Basuh tangan 5 kali, basuh muka 5 kali, basuh kaki pun 5 kali. Nah, apa kata Nabi? Nah, di satu hadis, Ja'arabin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu. Jadi orang Badui bertanya pada Rasul, ya Rasul, gimana tentang wudu itu? Farahu salasan wa qala hadzal wudu. Basuhlah anggota wudu itu masing-masing 3 kali. Faman zada ala zalika, andaikan ada orang yang menambahkan hitungan menjadi lebih dari 3 kali, ada 3 sebutan yang disebutkan oleh Nabi di sini. Pertama, faqad asaa, yang kedua wa ta'adda, yang ketiga wa zolama. Apa maknanya, Pak? Yang pertama, asa. Kata asa ini muncul kata sayyi'ah, buruk, jelek, bahkan bisa jadi jahat. Kenapa jahat? Karena bisa jadi air itu terbatas
sehingga orang lain nggak kebagian, Pak. Saya teringat, Pak, ada perjalanan beberapa waktu lalu, rombongan dari Al-Hijrah, Pak. Ada salat di masjid tertentu, orang banyak, Pak. Wudunya lama sekali. Pas saya nunggu di depan orang yang wudu lama, basuh tangan beberapa kali, Pak. Ya Allah. Akhirnya saya pindah keran yang lain yang menurut hemat saya ini standar wudunya. Tidak berlebihan. Benar, Pak. Selesainya duluan ini. Padahal mulainya yang sebelah. Basuh tangan berlebihan. Apa yang terjadi, Pak? Kenapa disebut asa jahat? Ketika dia berwudunya lama atau berlama-lama dalam berwudu, akhirnya kan iqomat sudah dikumandangkan, yang lain kan nggak bisa sholat berjamaah di awal waktu. Yang bagus apa? Begitu imam takbiratul ihram atau takbiratul ula, Allahu Akbar, langsung makmum yang muafik, yang tepat waktu mengikuti Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar masih berwudu, apalagi sampai masbuk terlambat. Ini kan berarti menzolimi orang lain, Pak. Maka disebut dengan apa? Asa. Jahat orang ini. Jadi kejahatan bukan berarti hanya maling, Pak. Yang kedua, wa ta'adda. Wa ta'adda. Apa wa ta'adda? Melampaui batas. Kalau obat itu overdosis, Pak, berlebihan. Disuruh 3 kok 5, apa itu 7. Ya. Yang ketiga, wazolama. Berbuat zolim. Apa zolim, Pak? Wadosyain fi mahal, wadosyain fi ghairi mahalli. Menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Aturannya 3, lalu tidak pakai aturan itu. Zolim. Jadi zolim bisa zolim pada dirinya, bisa zolim pada orang lain. Makanya tolong, walaupun air itu banyak, walaupun air melimpah ruah, mari kita ketat dengan ini, Pak. Salasan dibasuh masing-masing 3 kali. Sebab kata Nabi, faman zada ala haza faqad asaa wa ta'adda wa zolama. Siapa yang menambah lebih dari 3, maka dia sudah berbuat jahat, melampaui batas, dan menzolimi. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian-kajian fikih tentu ini sangat lengkap. Kalau Bapak Ibu mau mendalaminya, bisa jadi Bapak bahas tuh di fikih sunnah. Karena saya sabik kitab Kifayatul Akhyar, kalau hadis di Bulughul Maram juga ada, atau kitab-kitab yang lainnya itu sangat detil. Termasuk yang disunatkan itu adalah tayamun. Tayamun itu apa? Mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Kan ada anggota kanan kiri, seperti telinga kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki tangan kanan kiri. Ada nggak yang bukan kanan kiri? Apa itu? Muka. Masa kanan dulu baru kiri? Nyusahin diri, Pak. Langsung aja basuh. Tapi kalau tangan ada kanan ada kiri, dahulukan yang kanan baru yang kiri. Itu namanya tayamun. Baik Bapak sekalian, mungkin nanti berkembang lewat diskusi apa saja makruhnya wudu,
apa yang membatalkan wudhu, termasuk juga apa yang diharamkan ketika orang tidak berwudhu. Baik, itu saja Pak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas materinya. Apa yang disampaikan ya guru kita tadi, mungkin dua redaksi ya yang dipakai di wudhu, ada mengusap dan ada yang membasuh gitu ya. Jadi di situ ada yang mengalirkan ya, ada yang tidak mengalirkan air. Jadi membasuh kepala tadi ya, mungkin kami tegaskan kembali, bukan rambut yang dibasuh. Jadi kepalanya ya, karena kan ada beberapa yang tidak. Jadi di kitabnya juga dijelaskan di situ bahwa yang dibasuh kepalanya Bu, jadi jangan sekedar menyentuh saja. Ini perlu kita garis bawahi, karena sepertinya masih beberapa di antara saudara-saudara kita yang kurang tepat gitu ya memahami. Baik, untuk lebih dalam lagi sama-sama kita bisa menggali dengan pertanyaan. Silahkan, mungkin ada dari Bapak 2 orang dan Ibu juga silahkan 2 orang. Pak Putut, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, ada perbedaan pandangan atau pendapat terkait dengan 4 mazhab, khususnya terkait dengan rukun wudhu. Ada yang mengatakan bahwa rukun wudhu itu ada jumlahnya hanya 4, ada 7, ada 6 dan 7. Mungkin konkretnya adalah Hanafi itu 4 saja, kemudian Maliki itu 7, Syafi'i itu 6, dan Hambali itu 7. Nah, Hanafi itu mengatakan 4 saja karena berdasarkan ayat Al-Quran. Sedangkan yang lain itu menambahi atau menambahkan berdasarkan sunnah. Nah, ada yang mengatakan, ada yang mengatakan ada niat, dan ada yang tidak ada niat. Nah, ini gimana Pak Ustadz? Kita sebagai orang awam yang bermuslim, apakah seperti sama kita menganut seperti rukun sholat, bahwa yang terbesar di Indonesia, di Asia ini adalah Syafi'i? Apa kita sama ngikutin Syafi'i? Nah, ini mohon pencerahannya Pak Ustadz. Yang kedua terkait dengan penggunaan air mustamal. Nah, ini bagaimana? Ada yang hukumnya itu suci dan yang bisa disucikan, dan ada yang suci yang tidak dapat disucikan. Nah, ini gimana? Penerapannya dan pelaksanaannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab saja Pak ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan menarik sekali, luar biasa. Ini pertanyaan berkelas nih Pak. Pertama, kalau merujuk pada ayat Al-Quran, betul yang Bapak sampaikan tadi adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang beriman, jika kamu hendak sholat, basuhlah mukamu. 1. Yang kedua, waidiakum ilal marafiq, basuh sampai siku, basuh tangan sampai siku. 2. Yang ketiga, wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu. 3. Yang keempat, warjulakum ilal ka'bain, basuhlah kakimu sampai mata kaki. 4. Ini namanya anggota wudhu. Kita bedakan antara anggota wudhu dengan rukun wudhu. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus Allah untuk diikuti.
role model, bahasa agamanya uswatun hasanah. Rasul menjelaskan, ingat bahwa wudu itu kan sebuah amaliyah. Innamal a'malu binniyat. Amaliyah yang membasuh 4 anggota itu harus disertai dengan niat. Tanpa niat, walaupun yang dibasuh ada anggota wudu, belum dianggap berwudu karena niatnya bukan untuk berwudu. Makanya niat itu dijadikan satu rukun wudu. Tambah jadi 5 kan Pak? Jika kalau disebutkan 6, karena di sini urutannya adalah basuh muka, terus basuh tangan, usap kepala, basuh kaki sama mata kaki, berurutan kan? Nah, berurutan bahasa Arabnya itu tertib. Makanya tertib dimasukkan dalam satu rukun tersendiri. Jumlahnya ada 6. Begitu juga yang mengatakan lebih dari 6. Jadi untuk kita memahami pendekatan cara berpikir imam mazhab. Ketika kita memahami pola pikir imam mazhab, maka kita bisa paham, oh kenapa bisa berbeda cara berpikirnya itu Pak. Jadi dari ungkapan ada rukun wudu 4, ada matan rukun wudu 6, ini tidak bertentangan. Yang 4 pendekatan jumlah anggota wudu, yang 6 sesuai pendekatan yang saya jelaskan tadi. Sama dengan rukun sholat, ada yang mengatakan rukun sholat 14 Pak, tapi ada yang mengatakan bukan 14, 17. Pertanyaannya, yang benar yang mana Pak? 14 atau 17? Lagi-lagi pendekatan cara berpikir. Kalau hanya hitungan rukun yang 14 itu, maka tumakninah tidak dihitung rukun Pak. Pertama niat, 2 takbiratul ihram, ketiga berdiri, keempat baca al-fatihah, kelima ruku, keenam i'tidal, ketujuh sujud, kedelapan duduk antar 2 sujud, ke-9 duduk akhir, ke-10 tasyahud akhir, ke-11 baca sholawat, ke-12 baca salam, ke-13 tertib. Maaf saya sebut 13. Tadi saya sebutkan berapa? 14. 13. Ketika bicara tentang tumaninah, maka ada tambahannya, i'tidal dengan tumaninah. Tumaninah dihitung 1 tambah 1. Ya, ulangi lagi. Ruku dan tumaninah. Ruku tersendiri, tumaninah tersendiri. Sujud dan tumaninah 3. Duduk antara 2 sujud dengan tumaninah 4. Jadi 13 ditambah 4 berapa? 17. Yang 13 itu sebutannya bukan sujud dan tumaninah, tapi sujud dengan tumaninah, ruku dengan tumaninah, i'tidal dengan tumaninah. Demikian Pak ya. Jadi 13 benar, 17 juga benar. Oke, itu masalah bilangan rukun. Yang berikutnya begini Pak, tentang air. Air itu ada tohirun, mutohirun. Air yang suci dan mensucikan. Ini yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu
itu akan menjadikan sebutan atau nama ketika berada di tempatnya. Ketika ada di kolam disebut air kolam, berada di sungai air sungai, air itu ada di danau air danau, taruh di gelas air gelas. Ini air mutlak. Bisa saja berupa air hujan, bisa saja air yang disuling dari air laut, atau juga air yang keluar dari sumber mata air. Itu semua air mutlak. Untuk minum halal, boleh. Untuk bersuci sah. Nih air ini untuk minum boleh nggak Pak? Boleh. Untuk berwudu boleh. Cukup nggak untuk berwudu kondisi tertentu? Cukup Pak. Ini berapa mili kira-kira nih? Kata 300 mililiter. Cukup Pak. Asal tahu teknisnya saja. Apalagi kalau satu gelas penuh. Tohirun mutohirun, suci dan mensucikan. Ada tohirun ghairu mutohir, air suci tapi tidak mensucikan. Itulah air yang punya nama, bukan air mutlak. Atau air mutlak yang dicampur dengan benda-benda suci. Nih kalau air ini direbus jadi air panas, kasih kopi, namanya apa? Air kopi Pak. Ditaruh gelas, air kopi. Dicangkir, air kopi. Karena panas tumpahkan ke mangkok atau ke piring kecil. Kan ada tuh di warung-warung kopi, diseruput. Kenapa? Masih panas. Ketika ditatakan, air apa namanya? Tetap air kopi Pak. Kenapa? Sudah ada penamaan. Air kelapa ditaruh gelas apa namanya? Air kelapa. Di mangkok air kelapa. Itu namanya tohirun ghairu mutohir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Air sirup suci tapi nggak mensucikan, dan juga yang lainnya. Yang ketiga, air musta'mal. Air musta'mal itu adalah air yang bekas dipakai. Nah, tinggal lagi yang bekas dipakai itu airnya banyak atau dikit. Di kampung-kampung kan banyak itu Pak, kolam untuk mandi, untuk wudhu juga. Ketika kita bangkit berdiri dari kolam itu, berarti air kolam itu kan bekas pakai Pak, musta'mal kan. Masalahnya airnya banyak apa dikit? Banyak. Boleh berwudhu? Boleh. Mandi? Boleh. Tapi kalau musta'mal itu sedikit, pendekatan mazhab Syafi'i nggak boleh dipakai. Nah, tapi juga ada teknis Pak. Ini ketika Bapak wudhu, ada di ember kecil, gayung nggak ada. Kalau minta tolong dikucurin oleh orang lain, nggak ada tempat meminta bantuan. Bisa Pak, niatkan tangan kita sebagai gayung. Nah, apa konsekuensinya? Sebab ketika kita ambil air untuk cuci muka, berarti ada air mustakmal yang nempel di tangan kita kan? Ketika nempel dengan kita, masuk ke ember lagi, tercampurlah air mutlak dengan air mustakmal. Tapi kalau diniatkan bahwa tangan ini sebagai gayung untuk mengambil air, maka sah. Ini pendekatan mazhab Syafi'i. Bolehkah berwudu di ember kecil? Boleh, tapi dengan niatan seperti itu. Nah, yang keempat, air mutanajis, air yang kena najis. Bapak Ibu, kalau ada air kena najis, hukumnya suci apa najis?
Belum tentu, Pak. Lihat dulu. Air yang kena najis itu dinyatakan najis kalau ada tiga indikator, Pak. Perubahan lewat najis itu. Pertama apa? Launuhu, warnanya. Bapak Ibu sering mandi di kolam renang. Kalau ada ungkapan menyelam sambil minum air, ini menyelam sambil keluar air. Begitu masuk kolam renang para kencing, Pak. Nah, begitu bangun meninggalkan kolam renang, nah kira-kira airnya berubah nggak Pak warnanya? Kalau berubah dengan warna air kencing, maka hukumnya najis. Itu warna. Yang kedua, ta'muhu. Bapak cicipin rasanya. Ada perubahan? Yang ketiga, rihuhu, baunya. Bau air kencing kan khas, Pak ya. Apalagi yang habis makan jengkol, makan pete. Jadi tidak semua air yang kena najis dianggap air najis. Bisa suci kalau tidak terkontaminasi dengan tidak indikator. Apa tadi? Warnanya, rasanya, baunya. Tapi kalau air itu sedikit, berubah atau tidak berubah, najis hukumnya Pak. Bapak, maaf ya, kencing sambil berdiri di kamar kecil, lalu ada ember. Waktu kencing itu ada percikan air kencing. Sedikit maupun banyak, berubah atau tidak airnya, itu hukumnya najis Pak. Karena jumlahnya sedikit. Itu saja Pak yang dapat saya jelaskan. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Silakan penanya kedua. Ibu-ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin tanya, kalau wudhu untuk sholat zuhur itu cuaca panas, bolehkah kita sambil membasuh muka, terus basuh juga di belakang punduk gitu, kayak tengkuk, itu kalau dibasuh kayaknya segar gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Sudah. Singkat padat. Begini Bapak Ibu sekalian, kita bedakan antara kegiatan wudhu dan kegiatan di luar wudhu. Membasuh tengkuk ya, itu bukan termasuk kegiatan wudhu, karena ini bukan termasuk anggota wudhu. Pertanyaannya, boleh nggak berwudu sambil membasuh tengkuk bagian belakang supaya segar? Boleh Pak, tapi niatnya bukan berwudu. Nah, begitu juga misalnya kepala kita katalah perlu siraman air. Tadi kan kalimatnya wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu, tarik ke belakang, tarik ke depan. Itu yang afdol ya. Nah, supaya seger. Nah, kebetulan sini ada Pak Seger Pak. Boleh nggak diguyur palanya? Nah, kalau menurut saya, kalau ada kepentingan seperti itu di luar wudhu, usahakan dilakukan setelah selesai wudhu. Sempurnakan wudhu sesuai dengan sunnah Rasul, baru mau diguyur kepalanya atau bahas bagian apanya. Jadi ibadah mahdohnya, ibadah formanya ditunaikan dengan sempurna, terus keperluan kita, hajat kita untuk membuat badan segar itu pun terpenuhi. Artinya ukhrawi, dunyawi kena semua. Kebaikan untuk ibadah terpenuhi, kebaikan fisik pun terpenuhi. Itu sangat teknis. Silahkan Ibu ya.
Terima kasih. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau kita mandi junub itu, kalau kita mandi terus airnya terpercik ke ember itu, apakah itu masih bisa buat mandi atau sudah najis? Apa ya itulah, saya masih bisa dipakai apa enggak misalnya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa al-mau la yunajjisu syai'un. Jadi air itu tidak menjadi najis karena ada sesuatu. Kolam di kampung-kampung awal mula warnanya jernih. Karena jatuh dedaunan, warna kolam jadi berubah. Apa warna jadinya? Kehijau-hijauan, karena terkontaminasi dengan warna daun. Ini boleh nggak dipakai? Boleh. Karena air tidak menjadi najis karena tercampur dengan benda suci. Nah, terkait mandi, rukun mandi itu kan ada dua yang sangat mendasar ya. Ini sebenarnya nanti pembahasannya pertemuan yang akan datang, tapi bocoran dulu Pak ya. Nah, pertama niat. Bapak mandi niatnya apa? Kalau mandinya niat jinabah, maka berarti mandi wajib. Kalau Bapak niat mandi ada niat sunnah karena masuk hari Jumat mau ibadah sholat Jumat, maka jatuhnya mandi sunnah bukan mandi wajib. Niat, pegang peran penting. Kalau mandi yang penting basah ya sudah, hanya membasahi saja. Tidak ada niatan, nol value, nol nilai dari pendekatan ubudiyah. Yang kedua, rukun mandi itu meratakan ya, air ke seluruh anggota wudhu. Jadi kalau sudah basah semua, itu sudah sah Pak. Adapun kemudian setelah merata, lalu airnya ada yang memercik ke ember, lalu air di ember kita pakai lagi, nggak masalah Pak, karena sudah sah. Pakai sabun gosok-gosok, pakai sampo, itu hanya afdolnya untuk mendapatkan keutamaan dari bermandi. Tapi rumusannya hanya dua Pak. Pertama niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Demikian Bapak ya. Terima kasih. Ustaz, tambah Ustaz. Oh ya, silakan Bapak. Berkaitan dengan wudhu Ustaz, untuk yang dijelaskan Ustaz barusan, wudhu pada waktu mandi untuk setelah jimah ataupun mau Jumatan, posisinya ini mohon penjelasan Ustaz. Apakah posisinya terbuka semua auratnya, apa pakai baju dulu wudhu, dan mohon penjelasan justru rontok. Afwan, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, nanti ada yang disebut dengan wudhu sunnah, ada wudhu wajib. Bapak Ibu, kalau mau mandi sunnah wudhu dulu. Bapak Ibu sudah mandi? Sudah. Waktu Bapak Ibu mau mandi, langsung mandi atau wudhu dulu? Kok nggak ada jawaban? Ulangi. Bapak Ibu sudah mandi? Sudah. Waktu Bapak Ibu mandi tadi, wudhu dulu atau tidak wudhu dulu? Langsung mandi. Nah, sunnah wudhu dulu Pak. Pahala mandi dapat, pahala wudhu dapat.
Adapun nanti setelah mandi wudhu lagi berarti wudhu untuk sholat. Jadi alokasi wudhu yang pertama untuk mandi, penggunaan wudhu yang kedua adalah untuk sholat. Double pahala. Bagaimana dengan hijab, dengan pakaian ketika kita mandi atau berwudu? Gini Bapak Ibu sekalian, di tempat terbuka ya, itu usahakan aurat intinya yang terlihat. Bapak Ibu, saya teringat ya, tahun akhir 2023 kami bedah rumah di daerah Basung, Kampung Dalam, Sumatera Barat, di Pariaman ya. Ada ibu-ibu janda baru cerai kira-kira 1 tahun sebelum itu. Ya Allah ya Rabbi, rumahnya sangat darurat. Di mana mandinya Pak? Di luar rumah. Dibikin apa namanya, bambu dipatok, terus dibentangkan bekas karung beras. Jadi pas dada Pak, ya Allah ini ya, jandanya belum tua banget Pak ya, nanti masih layak pakai gitu ya. Jadi kalau maaf ya, habis wudhu, habis mandi, bangun, itu kelihatan semua auratnya. Makanya harus tutup aurat. Nah, akhirnya kami bangun, bongkar semua. Ini bisa timbul fitnah, masalahnya. Bongkar Pak, bikin fondasi baru. Udah bangun, alhamdulillah dengan izin Allah ada sejumlah yang ikut memperhatikan, para donaturnya. Sampai sekarang subhanallah senang banget, tidurnya layak di tempat yang rumahnya layak huni, dan mandi pun di tempat yang sudah tersedia. Maka di tempat yang seperti itu aurat inti harus tertutup. Tapi di tempat fi makanin muaddin, di tempat yang sudah tersedia tertutup, boleh terbuka Pak auratnya, boleh. Bapak Ibu, lagi-lagi selama ini kalau mandi terbuka auratnya atau tertutup? Di kamar mandi terbuka atau tertutup auratnya? Terbuka. Boleh? Boleh. Karena tidak ada yang lihat Pak. Berwudu juga demikian. Maka ibu-ibu kalau berwudu tolong Pak di tempat yang khusus, dan ketika selesai wudu tutup auratnya kembali. Keluar dari tempat wudu kan tidak ada orang lihat aurat kita. Tapi ketika berwudu terbuka auratnya, lepas kerudungnya, boleh. Boleh. Demikian pula mandi. Wallahu a'lam. Terima kasih Bapak Ibu, cukup ya. Sebagai penutup nih, penutup saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tolong penggunaan wudhu bukan hanya untuk sholat. Fungsi wudhu sangat banyak. Bahkan gini, al-ghadab minasyaitan, emosi yang memuncak, bawahnya marah-marah saja, itu datang dari setan. Wa syaitanu minan nar, setan itu berasal dari api. Wa nar yutfu bil ma, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Makanya kalau ada di antara kita bentrok, ribut, bertengkar suami istri, berwudu Pak. Insya Allah reda. Pernah nyoba Pak?
Bu, yuk kita sama-sama wudu gitu ya. Masih emosi juga, yuk kita sholat, kita sama-sama sholat, insya Allah hilang Pak. Habis sholat masih emosi juga, yuk kita tidur bersama, insya Allah hilang. Jadi al-ghadab minasyaiton wa syaiton minan nar wa narit filima. Kemarahan, emosi yang memuncak itu datang dari setan, setan diciptakan dari api, api bisa dipadamkan dengan air. Berwudulah insyaallah maslahat. Itu saja Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Secara teknis pendekatan fikih tolong diperhatikan mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang membatalkan wudu. Dan jangan lupa bahwa wudu berguna untuk berbagai hal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mari kita tuh baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.